Halo, Sobat Senior. Bersyukur sekali bisa menjumpai Anda kembali. Saudara, pernahkah saudara berdoa seperti ini? Ini doa yang saya ambil dari Mazmur 51, saudara, dari ayatnya yang ke-12. Nah, doa ini dinaikkan oleh Daud ketika dia didatangi oleh Nabi Nathan. Dia berdoa seperti berikut. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. Create in me a pure heart, O God, and make my spirit right again. Saudara, doa ini dinaikkan oleh Daud ketika Nabi Nathan datang kepada dia dan memberitahu dia apa yang menjadi dosanya, apa yang dia lakukan terhadap Batsheba, istri Uria orang Het itu. Saudara, apakah Raja Daud marah? Enggak, saudara. Raja Daud justru tidak marah. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia memohon kepada Tuhan supaya dia bisa memiliki hati yang bersih, pure. Tahir itu berarti bersih sekali. Dan agar spiritnya dia, rohnya dia itu dikuatkan. Ya. Jadi bahasa Indonesianya batinku dengan roh yang teguh. Saudara, bagaimana roh batin saudara dan saya bisa menjadi kuat dan teguh di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau saudara dan saya tidak makan, tidak minum, 1 hari saja, apa yang akan terjadi dengan saudara dan saya? Kita pasti merasa lapar dan haus. Lapar akan makanan dan haus akan minuman. Sebab 1 hari tidak makan, tidak minum. Nah, saudara, apakah ada rasa lapar dan haus yang bukan makanan yang bisa memuaskan? Saudara, di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6 dikatakan berbahagialah. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu berbahagialah. Bahasa Inggrisnya blessed. Kalau bahasa Jawanya itu ya diberkatilah, ya. Artinya beruntunglah kalau orang itu haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa, saudara? Karena orang yang haus dan lapar akan kebenaran pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudara, apa artinya haus dan lapar, saudara? Bahasa Jawanya haus dan lapar itu digambarkan dengan kepingin banget. Bahasa Indonesianya itu hasrat yang kuat. Ya, kalau saudara lapar atau haus sekali, ya saudara punya rasa kepingin banget bisa dapat minum, bisa dapat makan. Nah, kenapa Tuhan Yesus memakai kata lapar dan haus? Ya, tadi itu lapar dan haus menunjukkan kepingin banget, hasrat yang sangat kuat untuk mendapatkan apa yang ya menjadi kebutuhannya. Saudara dan saya sudah tua. Mungkin kepingin bangetnya saudara, hasrat saudara yang kuat itu tidak banyak lagi. Tetapi pada waktu kita masih muda, mungkin kita punya tadi kepingin banget menjadi kaya, kepingin banget terkenal, kepingin banget
berkuasa. Jadi lapar dan haus bukan karena makanan dan minuman, tapi orang bisa lapar dan haus karena kekuasaan, karena harta, karena ketenaran, ya, karena ya kesenangan, hal-hal seperti itu. Tapi saudara, kalau Anda lapar dan haus akan hal-hal seperti itu, saudara tidak pernah akan puas. Karena itu seperti minum air garam, saudara. Makin diminum makin haus. Tapi kalau Anda dan saya dikatakan oleh firman Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran. Itu berarti saudara dan saya kepingin sekali memiliki satu hati yang betul-betul rindu kepada Tuhan. Hati yang dibebaskan dari rasa bersalah. Hati yang diampuni oleh Tuhan. Diberi kesempatan kedua untuk memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Diberi pengampunan. Nah, ini membuat saudara dan saya bisa dipuaskan. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran itu? Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah pola hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup. Bagaimana saudara bisa mendapatkannya itu? Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara dan saya, kalau saudara dan saya haus dan lapar akan kebenaran, mari kita terus berpaut kepada Yesus. Karena Dia adalah kebenaran. Marilah kita meneladani karakternya Tuhan. Marilah kita mempunyai gaya hidup seperti gaya hidup Tuhan. Tuhan itu tidak pernah dengan gampang marah. Tuhan itu panjang sabar. Saudara dan saya sebagai orang tua, jangan menjadi orang tua yang cepat ngamuk. Tetapi lebih banyak mengikuti pola hidup Tuhan Yesus. Mari kita belajar lebih sabar. Sabar terhadap diri kita sendiri. Sabar terhadap sekitar kita. Saudara, ngomong gampang. Karena itu saudara dan saya harus terus berpaut kepada Tuhan. Hanya Dia yang kebenaran. Dan kalau kita terus mau belajar mengikuti Dia, ya kita akan bertumbuh di dalam Dia. Saudara, kita menjadi orang tua. Makin tua, mari kita menjadi orang tua yang makin bijak, yang makin disenangi oleh banyak orang. Jangan kita menjadi orang tua semakin tidak bijak dan semakin ya dibenci oleh orang-orang. Tidak ada orang mau. Kalau kita datang mereka semua pergi karena kita tidak mendatangkan kebaikan. Orang-orang takut sama kita. Ya, itu sesuatu yang tidak baik, saudara. Karena itu mari kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan memiliki hati nurani yang bersih. Sama seperti Daud. Daud itu haus dan lapar akan kebenaran. Maka dia berdoa, "Tuhan, tahirkanlah," katanya, "jadikanlah hatiku tahir, sembuh, bersih, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Mari kita berdoa, Tuhan, kalau kami seringkali menjadi orang tua yang cuma haus dan lapar akan perhatian, haus dan lapar akan selalu dilayani, haus dan lapar selalu diperhatikan, dan kami tidak haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Maka kami mungkin menjadi orang usia lanjut yang tidak menyenangkan orang lain. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang usia lanjut yang menyenangkan Engkau dan yang menyenangkan sekitar kami. Dengan kami selalu haus dan lapar akan kebenaran. Berikanlah kepada kami hati yang selalu mencari Engkau
dan berpaut kepada Engkau dan mendengarkan suaramu serta menaatinya. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bye-bye.